is in a region not safe, security. Can I meet Eric? Yeah, I'll have Eric call. Yeah. He's such a good boy. Yeah. I'll have Eric call. Yeah, that area is not a threat. Thank you. Yeah, that's what it is. I'll tell Eric. I told Harry also. I told Harry already. Yeah, but we'll look for better place. Yeah, all of them. Okay. Yeah. Or Eric or John. You're fantastic. I'll have one of them call. Thank you. I like that you told me that. We don't need that. Hai Sobat Tribuners, selamat datang kembali dengan kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame nih, baru kejadian lagi. Soal Presiden Prabowo sama Presiden AS Donald Trump. Oh iya, yang di Mesir itu ya? Betul. Anda mungkin udah dengar ya soal obrolan mereka yang nggak sengaja kerekam mikrofon pas KTT Perdamaian Gaza kemarin 13 Oktober. Iya, saya baca beritanya dari Tribun News ya, ngutip Reuters sama AP juga kan? Nah, itu dia. Ini bukan sekedar gosip biasa loh, tapi contoh paling baru dari yang namanya insiden hot mic, mikrofon bocor gitu. Betul sekali, dan ini kalau kita lihat catatannya bukan hal baru ya, terutama buat pejabat tinggi Amerika. Mungkin kita bisa gali lebih dalam nih beberapa momen hot mic yang terkenal itu. Kita lihat apa sih yang kesebut, terus konteksnya gimana? Oke, siap. Mari kita bongkar ya. Mulai dari yang paling baru dulu nih, yang di Mesir. Jadi ceritanya kan Presiden Trump baru selesai pidato tuh. Pas Presiden Prabowo nyamperin, mikrofonnya ternyata masih nyala. Masih on ya? Masih on. Kerekam deh itu pas Presiden Prabowo minta waktu buat ketemu sama Eric Trump. Oh, putranya itu ya, yang pebisnis. Iya, yang nerusin bisnis keluarga Trump itu, ya jelas langsung heboh lah di media internasional. Menarik sih ini, dan buat Trump sendiri ini bukan yang pertama ya belakangan ini, kayaknya ada lagi sebelumnya. Ada lagi ya? Iya, kalau nggak salah sumber Anda juga nyebut kejadian 18 Agustus 2025. Di Gedung Putih waktu itu, mikrofonnya nangkap, Trump lagi ngobrol santai sama pemimpin Eropa gitu. Ngobrolin apa tuh? Pasca, dia kedengeran ngomong gini, saya pikir dia Putin mau bikin kesepakatan buat saya, Anda paham lah, walau kedengerannya gila. Wah... Gitu, jadi ya ini kayak ngasih kita sedikit intipan ya ke belakang layar diplomasi yang biasanya kan tertutup banget. Iya juga ya. Jadi momen-momen tanpa skrip gini sering banget ketangkep. Dan ini udah dari lama banget berarti ya. Sampai era Reagan juga. Nah, betul. Anda bener. Kasus Reagan ini salah satu yang paling, paling ikonik lah. Itu kejadiannya 11 Agustus 1984. Pas lagi cek sound buat pidato radio mingguan. Cek sound biasa itu. Iya, dia kira mikrofonnya mati. Terus dia nyeletuk, bercanda gitu. Dia bilang, rekan-rekan Amerika, saya seneng nih ngasih tahu hari ini, saya udah tanda tangan UU yang bakal ngelarang Rusia selamanya. Kita mulai ngebom Rusia 5 menit lagi. Serius ngomong gitu? Iya, bercanda sih maksudnya. Di ruangan itu pada ketawa staf sama wartawan. Tapi kan itu perang dingin ya? nah itu dia, lagi puncak-puncaknya perang dingin, jelas aja komentar itu bikin geger dunia sesaat. Sempat ada laporan militer Soviet jadi waspada gara-gara itu. Waduh, gawat juga ya. Bercanda soal ngebom pas lagi tegang-tegangnya gitu, resiko salah pahamnya tinggi banget pasti. Tinggi sekali. Ini nunjukin banget ya, tipisnya batas antara humor sama provokasi di panggung dunia. Terus, Presiden Biden juga pernah kena. Kayaknya emang kutukan Presiden AS ya ini. Wah, iya, Biden juga nggak luput. Itu pas 7 Maret 2024, habis pidato State of the Union di depan Kongres. Habis pidato resmi malah ya. Iya, mikrofonnya masih nyala, terus dia ngobrol sama Senator Michael Bennet. Si senator ini nekan Biden soal bantuan kemanusiaan ke Gaza yang katanya mendesak banget. Nah, si Biden kedengeran ngungkapin rasa frustrasinya ke PM Israel Netanyahu. Pakai nama panggilan akrabnya lagi. Gimana ngomongnya? Dia bilang, saya udah bilang ke dia Bibi, gitu kan, nama panggilannya Netanyahu. _2, kita bakal ngadain pertemuan datanglah ke Yesus. Semacam ungkapan buat konfrontasi serius gitulah. Oh, ungkapan gitu ya? Terus gimana reaksinya pas ketahuan? Nah, itu dia yang menarik.
Pas ditanya wartawan, Biden ngakuin ucapan itu. Terus dia malah nambahin sambil santai, kalian nguping ya? Malah gitu ya jawabnya. Santai banget. Itu cara dia ngeles atau gimana ya? Biar nggak terlalu dianggap serius gitu? Atau emang udah pasrah aja sama mikrofon di mana-mana? Itu pertanyaan bagus. Sikap santainya itu bisa macam-macam sih interpretasinya. Bisa jadi ya itu cara dia biar kesannya nggak terlalu serius. Atau mungkin ya dia sadar aja realitanya. Gitu kalau jadi presiden, ya susah banget punya ruang privat. Sekaligus nunjukin juga dia sadar kalau mikrofon itu potensinya selalu dengerin. Oke. Jadi polanya kelihatan jelas ya. Mulai dari Reagan, Trump, Biden, sampai yang baru ini melibatkan Presiden Prabowo juga. Insiden mikrofon bocor ini ya kejadian terus. Mau sengaja atau nggak sengaja, momen kayak gini tuh ngasih kita sudut pandang lain ya. Kadang kaget, kadang ya cuma obrolan biasa aja tentang isi kepala pemimpin di luar omongan resmi mereka. Nah, buat Anda yang denger ini, apa ya artinya momen-momen kayak gini? Seberapa penting sih kata-kata yang nggak sengaja keluar ini? Ini memang bikin kita mikir lebih jauh ya. Mengingat seringnya kejadian ini, apalagi di tempat-tempat yang liputan medianya ketat banget, kayak KTT atau Gedung Putih, selalu ada sih ruang buat bertanya. Jangan-jangan beberapa bocoran ini nggak murni kecelakaan. Maksudnya gimana tuh? Ada unsur sengaja? Ya, walau mungkin kedengaran spekulatif ya, tapi ada kemungkinan, sekecil apapun itu, ada semacam kesadaran. Atau mungkin tujuan lain di baliknya. Minimal, ya kesadaran kalau apa yang diucapin dekat mikrofon, itu bisa jadi kedengaran orang. Sesuatu buat Anda renungkan mungkin ya setelah diskusi kita hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.